kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum, Bu. Kenapa pada hari ini wajah Ibu agak berbeda dengan hari yang lain? Dan bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak. Sebelumnya saya lagi kurang sehat, tapi ini tetap semangat. Ya, bagus. Terima kasih ya Pak sudah bertanya. Ya Bu, sama-sama. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu? Karena Ibu menjumpai saya. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Oh, bagus sekali Bu. Jadi tujuan Ibu dalam meningkatkan kelas itu, kompetisi apa yang Ibu ingin lakukan? Gini Pak, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Itu tujuan saya Pak. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang sudah saya lakukan, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif, Pak. Oh, seperti itu. Ibu sudah pernah mencoba metode yang lain tidak? Apa seperti menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Tantangan saya masih kesulitan, Pak, dalam menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, sehingga banyak siswa yang kurang memperhatikan dan suka berbicara pada saat saya sedang mengajar di depan, Pak. Tidak sesuai seperti yang saya harapkan gitu. Oh, saat Ibu melakukan pembelajaran berlangsung, mungkin bisa jadi ketika itu siswa itu setelah dilarang ada diam bentar, lalu mereka ribut kembali, Bu, ya. Iya, benar, Pak. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Untuk menghindari pembelajaran berlangsung tersebut. Nah, ya kira-kira kalau di sini yang saya butuhkan itu strategi untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan mengubah mindset belajar fisika. Ya, kan katanya fisika itu sulit. Karena saya kan basicnya di fisika kan Pak. Ya, sebagaimana yang kita ketahui kan kebanyakan siswa itu menjas fisika itu selalu menghafal, selalu berhitung. Nah, strategi itu yang akan saya rubah gitu Pak. Yang katanya menakutkan. Oh, gitu, Bu, ya. Baik, Ibu. Wacana Ibu seperti itu. Jadi, baiklah, Bu. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang kurang memperhatikan dan suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Jadi, Bu, pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa yang kurang memperhatikan. Apa alasan orang itu kurang memperhatikan? Mungkin dengan gaya Ibu belajar atau metode pembelajaran Ibu tidak ada variasi dan suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Itu perlu juga Ibu introspeksi diri untuk diri Ibu sendiri. Ataukah karena mereka ingin menarik perhatian, Bu? Kalau yang saya pikir Pak dari yang tadi bisa aja karena mungkin mereka tidak memahami materi pembelajarannya Pak ya. Gitu, Bu. Mungkin ada yang lain, Bu. Untuk saat ini itu aja, Bu, menurut Ibu. Menurut saya seperti itu Pak, karena mereka nggak paham dan mungkin yang saya sampaikan itu terlalu monoton, jadi anak-anak itu tidak fokus gitu. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas, Bu, dan menarik kepada siswa agar siswa itu tidak bosan, Bu. Bisa Ibu mencari atau memiliki metode. Di kelas Ibu tuh ada tidak proyektor, Bu? Untuk menggunakan metode pelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan.
Ada Pak kayaknya. Kalau gitu saya akan mencoba strategi, eee, berdiferensiasi gimana Pak? Kalau tergantung minat siswa, Bu, ya. Boleh, bagus sekali itu, Bu. Nah, berarti kalau begitu akan saya coba Pak, karena sebelumnya saya sudah kasih tugas ke siswa. Kalau sebelumnya kan saya terus menjelaskan, saya kasih contoh, saya kasih soal. Nah, nanti kan tadi secara diferensiasi saya beri pilihan sama mereka Pak. Saya bagi kelompok kepada setiap kelas yang saya ajarkan. Ya, Bu. Tidak banyak-banyak saya bagi kelompoknya, sekitar 3 orang satu kelompok. Nah, nanti saya bagikan berdasarkan kemauan mereka. Saya kasih pilihan, boleh berupa konten, boleh berupa komik digital, boleh berupa membuat produk alat peraga. Nah, jadi kalau misalkan saya kasih pilihan mereka memilih berbagai macam eh, dari ketiga itu kira-kira gimana, Pak? Menurut Ibu, mana yang terbaik asalkan siswa itu tidak bosan di saat Ibu melakukan proses belajar mengajar. Jadi, selama Ibu ubah pola metode Ibu berdiferensiasi selama melakukan proses pembelajaran, ada tidak berubah siswa itu dengan mata pelajaran Ibu ampun? Ada Pak, anak-anak lebih kreatif, anak-anak lebih terbangun imajinasinya, jadi mereka bisa membuat sesuai dari kemampuan mereka dan belajarnya itu lebih serius karena kan tidak monoton, mereka terus fokus gitu, mereka pelajari dulu materinya dan mereka bertanya dulu seperti apa sih materinya, kemudian seperti apa sih ciri-cirinya, aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dari yang mereka tanyakan itu Pak, memang secara lisan, tapi mereka buat seperti note gitu, seperti catatan. Nah, nanti mereka jelaskan secara mandiri gitu Pak. Oh gitu, baik Bu. Jadi Bu, saya mau bertanya Bu, kira-kira bisa nggak Ibu mencerita kembali apa yang Ibu telah lakukan selama melakukan proses pembelajaran tadi supaya siswa itu berminat untuk belajar? Ya itu tadi Pak, kan tadi sebelumnya saya mungkin terlalu monoton, jadi saya ubah strategi saya Pak dengan cara membebaskan kepada siswa apa yang mereka inginkan, tapi dengan tujuan yang sama, sama-sama akan mengerti, sama-sama akan memahami tujuan dari pembelajaran. Nah, jadi nanti mereka bebas memilih, mereka saya kasih pilihan, boleh membuat konten. Nanti kontennya itu bisa berupa tampilan ataupun nanti mereka buat sebuah video tampilkan ke YouTube, bisa berupa TikTok. Nah, mereka kan tidak terlalu terpaku kayak gitu Pak, tidak kaku. Nah, kemudian mereka bisa membuat komik digital, mungkin yang nanti hobi di desain gitu Pak. Kemudian mungkin ada yang hobi langsung aplikasinya langsung terjun ke lapangan buat alat peraga gitu Pak. Itu nanti yang akan saya lakukan gitu. Ya, bagus Bu. Jadi Bu, dalam Ibu proses seperti itu, siapa yang membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen itu Bu? Nanti akan saya ajak rekan sejawat saya Pak, bagaimana kemudian melihat prosesnya gitu Pak. Gitu Bu ya. Iya Pak. Bagus Bu. Kalau perasaan Ibu, gimana perasaan Ibu sekarang ini? Tadi kan sebelumnya saya gimana ya Pak, masih dalam masalah gitu ya, karena kan
bingung gitu gimana ya caranya, strategi apa. Nah, kok sekarang alhamdulillah saya sudah punya strateginya, saya sudah punya langkahnya gitu. Jadi lebih lega gitu Pak, Oh, lebih lebih lega. siap mengelola kelas. Ya, ya. Bagus, bagus, Bu. Selain itu, kita juga perlu, Bu, memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Iya Pak, akan saya lakukan itu Pak. Ya, alhamdulillah saya ikut senang juga, Bu, bisa menyelesaikan permasalahannya Ibu sendiri, ya. Jadi Ibu mendapatkan permasalahan dan mendapatkan solusinya Ibu sendiri. Iya Pak, terima kasih ya Pak sudah membantu saya. Ya, sama-sama Bu Nova.